Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Ummu Aulia Umara, mahasiswi program studi kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua, khususnya sesama perempuan, untuk merenung bersama dalam ceramah singkat yang berjudul Menjadi Wanita Terbaik di Akhir Zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita menyadari di zaman sekarang ini kehormatan seorang wanita rasanya menjadi begitu murah? Sekarang lewat media sosial, pacaran atau hubungan yang belum halal justru dipamerkan dengan bangga, dianggap keren, disebut sebagai relationship goals. Namun sebaliknya, kalau ada perempuan yang memilih sendiri demi menjaga diri, malah diledek kuno, kurang update, atau bahkan dianggap tidak laku. Standar benar atau salah seolah-olah bergeser hanya karena kemaksiatan sudah dianggap biasa oleh banyak orang. Fenomena ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Hadirin yang dirahmati Allah, maksud dari hadis ini adalah di akhir zaman nanti, orang-orang yang konsisten berjalan di jalan yang benar pasti akan dianggap aneh dan asing oleh lingkungannya. Namun Rasulullah justru menyampaikan kabar gembira bahwa menjadi asing karena taat adalah sebuah keberuntungan yang besar di mata Allah. Teman-teman sesama muslimah dan hadirin yang saya sayangi, mari sejenak kita jujur pada diri kita sendiri. Sebenarnya saat kita memutuskan untuk pacaran dengan alasan cinta, sadar atau tidak, ada banyak sekali hal yang berharga yang sedang kita pertaruhkan. Kita rela menghabiskan waktu, menguras pikiran, bahkan meneteskan air mata hanya untuk menjaga seseorang yang belum tentu menjadi jodoh kita di masa depan. Kita membiarkan hati kita terluka, kita rela overthinking, menangis setiap malam hanya karena mungkin pesan kita diabaikan. Oleh siapa? Yang pastinya oleh laki-laki yang belum tentu menjadi suami kita kelak. Yang laki-laki yang namanya bahkan belum tentu tertulis di Lauhul Mahfuz untuk kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan di Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah tidak hanya melarang zinanya, tapi Allah melarang mendekatinya. Mengapa? Karena Allah tahu hati manusia itu lemah dan pacaran adalah salah satu pintu gerbang utama yang paling lebar untuk mendekati hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, coba sejenak kita bayangkan wajah orang tua kita. Kita dijaga, dirawat, dan dibesarkan oleh ayah dan ibu kita dengan cucuran keringat dan air mata. Mereka mendidik kita setengah mati agar kita menjadi wanita yang terhormat. Namun hanya karena kalimat "aku sayang kamu" atau karena gombalan-gombalan dari seorang laki-laki yang belum punya tanggung jawab apapun, kita dengan begitu mudahnya menurun harga diri kita. Kita menangis karena tidak diberi kabar, overthinking tiap malam,
mengemis perhatian kepada manusia yang bahkan untuk menjamin masa depannya sendiri pun belum mampu. Padahal kita tahu, dalam hubungan yang tidak halal seperti ini, wanitalah yang selalu menjadi korban pertamanya. Wanitalah yang nanti akan menanggung beban luka, penyesalan, dan air mata ketika hubungan itu kandas di tengah jalan. Bahkan, nauzubillah, yang paling menyakitkan ketika hubungan itu melangkah terlalu jauh hingga kesucian diri terenggut dan meninggalkan noda penyesalan yang teramat besar. Lalu, laki-laki tersebut dengan teganya pergi lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab. Siapa yang harus menanggung segalanya? Wanita. Wanitalah yang harus menanggung malu sendirian, wanitalah yang masa depannya menjadi runtuh, dan wanitalah yang harus menggendong beban itu seumur hidupnya. Sementara laki-laki tersebut dengan begitu mudahnya melangkah pergi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Maka sekarang mari kita tanyakan pada hati kecil kita sendiri. Apakah sekerdil itu nilai diri kita sebagai seorang wanita? Apakah semurah itu harga diri sebuah kehormatan yang selama ini orang tua kita jaga dengan air mata? Maka dari itu, menjadi wanita terbaik di akhir zaman adalah tentang keberanian untuk menjadi mahal. Mahal itu bukan karena pakaian kita yang mewah atau riasan yang tebal. Mahal itu adalah ketika seorang laki-laki tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyentuh hatimu atau fisikmu, kecuali dia harus melangkah dengan jantan menemui ayahmu di depan meja akad. Sebab Allah sudah berjanji dalam surah An-Nur ayat 26 yang artinya perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik pula. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini adalah jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maksudnya ketika kita berani menjaga kesucian dan kehormatan diri kita, maka Allah juga sedang menjaga seorang laki-laki yang baik untuk menjadi jodoh kita kelak. Jadi kita tidak perlu takut kehilangan cinta manusia demi mempertahankan cintanya Allah. Teman-teman dan hadirin yang saya banggakan, memang berat menjadi asing di tengah tren zaman sekarang. Menjaga diri ketika orang lain pacaran memang rasanya sepi, tidak ada yang menarik. Tapi mari kita kuatkan hati kita bersama. Kita tidak sedang ketinggalan zaman, kita justru sedang berjalan beriringan di jalur yang Allah ridhoi. Yuk kita sama-sama fokus kepada masa depan, sama-sama kita perbaiki diri dan bersiap menjadi madrasah pertama yang cerdas untuk anak-anak kita kelak. Kita saling mendoakan agar kita semua bisa menjadi wanita-wanita yang terbaik yang dirindukan oleh surganya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian dari teman-teman semua. Kalau ada kata-kata yang kurang pas atau menyinggung hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya tidak ada niat untuk menggurui sama sekali, karena kita semua sama-sama belajar dan berproses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.